Ya, tadi saya melihat wajah temannya yang baru membukakan pintu. Terdengar sekali kau kemari, masuklah, aku masih bersiap. Iya, suamimu yang mengantarmu. Ya, dia langsung berangkat ke kantor. Sodam di mana? Masih sarapan. Kau sudah sarapan? Sudah, aku sekalian ingin memberi. Apa ini oleh-oleh untukku? Untuk Sodam juga. Semoga dia suka. Dia bukan yang memilih, kau tenang saja. Aku sangat suka ini. Terima kasih banyak. Hai, ia melambaikan tangan. Sepertinya dia sudah lupa padaku. Sudah kau ingat film yang pernah kita saksikan di bioskop saat papa tidak sengaja menumpahkan minuman jadi orang-orang mengira dia mengumpul akibat ketakutan. Pernah terjadi sesuatu yang seperti itu. Pernah Danu, dia sangat memalukan. Tapi aku tak punya pilihan. Mama hantu. Bukan, dia menyebutmu hantu di film itu. Sungguh, ia bertepuk tangan. Setidaknya dia ingat. Sayang dengar mama. Vivian adalah salah satu superhero di sana. Tahu hero kan? Dia yang menolong orang-orang. Kau mau ini? Sebentar ya. Memang ini bukan untuk orang lain. Tidak perlu diberikan padanya. Bukan, aku membelinya di jalan saat kemarin tadi. Kau makan kue di pagi hari. Berani juga. Bukannya begitu. Nafsu makanku turun lagi dan saat melihat iklan kue ini di papan toko, aku jadi sedikit tergugah. Kuarat tidak akan berpengaruh. Ia dikotar saja mendengar gelak tawa menggemaskan dari anak kecil yang digeliti di sang ibu. Iya, mama berhenti. Sana minta bantu Yuri untuk membersihkan gigimu. Ya, nanti kau juga akan merasakannya melihat anakmu tertawa sambil berlari-larian dengan teman-temannya itu seperti hari Minggu di hari Senin. Sangat menyegarkan. Semoga jangan permisi begitu. Sebentar aku akan ambil tas dan kunci mobil dulu. Ya, siapa itu yang kau bilang orang dari suamimu? Apa yang Nona Kim itu lakukan untukmu di sana? Dia menjelaskan padaku sifat yang keluar dari perkataan manajer tempat itu, seperti istilah-istilah yang tidak pernah kau dengar sebelumnya. Ya, itu yang penting lu jelaskan padaku. Aku masih kesulitan mencernanya. Kau belajar dengan dia juga. Aku malah baru memulainya, jadi bisa kubilang kemajuanku hanya 1%. Belum apa-apa dan besarnya sudah terdengar mengerikan. Sumi mengalihkan kepala. Menurutmu yang kuning atau hijau? Aku merasa tas yang biru itu. Kau yang punya selera tinggi. Memang ini yang mau kupilih karena paling baru. Lalu kenapa bertanya? Karena aku perlu validasi. Ayolah, jauh dunia maya sedang ramai oleh makna dari validasi itu sendiri. Seperti entahlah, aku juga tidak tahu. Ayo berangkat sekarang. Kau ternyata kabur di bawah komentarian. Memang seperti itu. Kau seharusnya menduduki posisi begini, Andre. Kau ikuti langkah ayahku, Nona. Ia terkekeh. Sekarang kau Nona mirip dengan ayahmu. Dan Emi memasuki ruangan ini dokumennya. Terima kasih. Anda dapat baca dulu selesai saya memanggil mereka.
mereka sedang perjalanannya. Oh, laki ini dengan yang kemarin. Mereka tidak akan melakukannya, menanyakannya lagi seperti kemarin. Perencanaan akhir yang Anda pilih akan menjadi keputusan final sebelum mereka dapat memulainya. Ian mengangguk sekarang formulasi dia cerita dan sangat biasa ya, basic suami. Itu kedengarannya mustahil, makanya satu nakim tadi menjelaskan padamu aku hanya bisa makan harmoni. Cobalah ini enak. Ian mengangguk, bagaimana itu? Ini baik kan? Memang mereka perhatikan makan ke detail rasa sekecil ini. Ngomong-ngomong, apa suami berprestasi? Sumi menyipitkan mata. Aku mulai diingatkan lagi betapa hebatnya setelah privilege. Itu benar-benar hebat, nanti dia melakukannya. Jadi tidak, kau bohong. Dia kan sangat memersatukan istrinya. Sebenarnya karena itu dia bergerak dan melakukan itu. Aku ada bilang padanya bahwa aku ingin membangun ini dengan jerih payahku sendiri. Manisnya wajahmu merah sekali, aku tak bisa mengendalikannya. Bagaimana jika malam ini wajahku jadi perbincangan banyak orang? Aku tidak mau membuat malu suamiku. Dapat mereka malah akan terkesima dengan percaya padaku. Terima kasih. Setelah ini mari kita pertimbangkan dari restoran terkenal yang ingin kunjungi bersamamu. Dan ternyata sudah Sumi langsung kembali ke tempat duduknya. Bukanlah aku melihat tempat ini di sosial media dan rupanya banyak selebriti yang kemari. Ada berpentas kata yang tepat. Mungkin tidak, aku tidak peduli dengan tata bicaraku. Aku akan ke toilet sebentar. Ya. Bosan dengan yang lemah membawa galak tawa anak-anak yang berada di bawah sana. Ian mendengarnya layaknya cuitan burung di pagi hari yang tentram. Sungguh, jika pagi hari yang diadakan hal seperti ini, mungkin kegelisahannya akan dapat berkurang sedikit. Apa Oma ada di rumah? Dia masih istirahat setelah pulang dari Jeju kan? Uni kan punya ponsel baru. Telepon saja Oma, aku dipesan sejak 2 hari lalu. Barusan didapatkannya dengan hanya urusan 5 detik sejak pulang mereka dari liburan. Ian lalu mencari kesempatan untuk bertemu Rosen dan mencoba sekretaris Rosen mengabarkan bahwa ibu dari suami itu sedang berada di Jeju dengan rangka mengurus satu bisnis. Aku kembali ke toilet yang antri. Tidak, tapi ada orang gila itu di sana. Seminggu kala wanita berambut panjang bergelombang berwarna coklat sedang berjalan layaknya model di atas skateboard pecinta. Banyak orang yang tertarik melihatnya. Yang pasti yang ternama dari wanita itu Yoon Se-bom. Dibanding sama selebriti aku pada ingin dengar apapun tentangnya. Dia juga bangkot seorang yang bukan apa-apa tanpa penggemar dengan menahan orang lain masuk toilet agar bisa dia pakai sendiri. Benar-benar memuakkan. Bisa jadi itu karena latar belakang keluarganya yang sudah berada sejak dulu, tapi sejauh yang Ian ketahui, selain sikap yang bermasalah, Sebo juga berapa kali terlibat dalam skandal dan telah berapa kali juga lulus dari hal itu. Ya, itu mantan Taehyun yang namanya Yoon Se-bom kan? Taehyun yang membuat heboh karena menyebut nama Ian itu. Selain terkenal beribu, dia memang bodoh, memilih waktu yang tepat untuk bicara. Semua orang tahu tanpa cantiknya Ian dan pasti tidak sedikit selebriti yang suka padanya, tapi bagiku jika wanita itu sudah menikah
maka berhenti menyinggungnya. Memang kau mau menjadi parasit bagi rumah tangga orang lain terlalu tidak. Ketika Taeyun melintasi garis bidadari ini, dia akan habis menjadi objek hinaan orang-orang. Sebab dia satu dari minoritas selebriti zaman sekarang yang mampu bertahan dari hujatan. Biasanya sudah jadi titik seperti Taeyun, besokannya akan ada berita duka. Ya, aku harus Dulu pernah kau bilang bahwa kau dan Taeyun hanya beberapa kali bertemu di acara penghargaan. Benar, tidak ada yang lain, tidak ada. Kalau itu dia berhenti sekali. Andai dia dan semua orang tahu siapa suamimu, aku yakin tidak akan ada yang berani seenaknya lagi bicara tentangmu. Pikir intensi Taeyun sudah tidak sejak awal. Meski kau bilang kalian hanya bertemu di acara semacam itu, yang namanya panggilan wanita tidak akan mendekati wanita dalam seminggu, pasti akan berakhir kosong lapar. Pada masa saat kalian sudah masih pacaran, awal pacaran 2 bulan jika tidak salah. Nah, lalu kenapa baru sekarang Taeyun tiba-tiba menyeret namamu? Manusia bodoh, dia pasti mencari cara untuk menaikkan namanya lagi. Terlepas apa maksudnya, saya tidak akan memberi tanggapan, tapi luar biasa masih bisa mengingat masa-masa pacaranmu, termasuk telepon yang ada selama ini. Hebat juga. Rona di kedua pipinya menghawar saat berkata, karena itu masih awalan aku terus memikirkan kekasihku, bahkan di tengah semua jadwalku waktu itu. Awalan senang tawakannya sekarang. Tentu saja, kenapa kau suka padanya? Karena ia sangat cantik. Lalu teruskan saja, jangan sungkan, tenang, ajak semua. Dia juga ramah sebagai penggemar, saya juga sangat menyukai seluruh karyanya. Kau suka? Terima kasih. Apa aku boleh? Tentu saja. Apakah masalah salah mendengar dia menikah dulu? Tanya suami. Kupikir kau sudah selesai. Jadi tolong jawab pertanyaanku, tuan pelayan. Saya sangat kaget, tapi kemudian saya berpikir ulang tentang Yanxi adalah orang sebaik itu. Di daerah dia bertemu dengan orang yang serupa dan ingin membahagiakannya. Menurutmu seperti apa suaminya? Bukanlah sudah cukup. Beda apanya? Perbedaan itu hanyalah pada lihat dari orang lain. Kau tenang saja, karena hal itu yang bagus. Tuan pelayan, terima kasih sudah mengasih mencerahkan dadaku. Kau boleh kembali. Ya permisi, ya juga mukamu lebar. Apa itu barusan? Hanya mata saja, keadaanmu masih baik saja meski saya mencoba memanfaatkannya. Dia tidak punya kekuatan untuk itu. Boleh daratkan tempatnya di tempat sampah. Mari kita makan saja. Aku tak sabar mendapat kursi terdepan adalah hal yang bagus untuk tentu saja koneksi ayahku masih berlaku. Apa Kiyong akan datang juga? Kau bukan yang mengundangnya, aku mengundangnya berdua dengan istrinya. Kalau itu, siapa tak tahu. Yang pasti aku hanya sangat antusias akan melihatmu nanti. Kalau gitu saya permisi saat suara yang sudah keluar setelah memukul pada atas saja pintu dan suara ketuk karena ada orang lain lagi yang melewatinya. Tuan, saya membawa. Siapa mengikuti tersendat terkala melihat sosok yang duduk bersandar di atas meja. Suasananya
alias hening. Ruangan pun juga sedikit biasanya. Lantas kenapa orang itu tidak terlihat mengerikan seperti akhir-akhir ini? Orang tersebut diam dan damai saja. Nah, ini Mingguan menjauh ke samping untuk melihat meja yang penuh hal serupa dengan yang di tangannya. Mungkin besok saja, yang tadi sepertinya masih belum selesai. Aku bilang, berikan padaku. Mingguan menemukan beliau di sini, dan tolong buatkan minuman untukku. Minuman, matanya menangkap botol wine di atas meja. Bagaimana jika teh saja? Istri Anda yang meletakkannya di sini, katanya bagus kemudian terus sekalian menambah energi. Kau tidak lihat dia memberi tatapan tajam dan mengatakan terkait hal yang memenuhi mejanya. Jika aku pergi, kau tidak akan berhenti bicara. 2 minggu lagi berita STR, ada yang nyonya bisa pergi ke sana. Aku tak minta kau menghiburku. Anda tahu, setiap melihat orang lain senang, maka kita juga senang. Sebaliknya, saat orang lain sedih, kita juga akan merasa sedih. Benar, Anda orang yang seperti itu. Tolong menemukanku keluar.